Alkitab ini bukan Alkitab yang dibuat Katolik. Saya mau tanya, Rasul Petrus Katolik apa enggak? Paulus Katolik apa enggak? Sudah ada Katolik enggak ada waktu itu? Gereja Katolik Roma maksudnya. Sekarang kita uji lagi. Sony, engkau tahu bahwa Santo Matius menulis Injilnya? Tidak. Bagaimana Protestan tahu bahwa Matius yang menulis Injil Matius? Sebenarnya pertanyaan itu terlalu berat untuk menjawab, Romo, karena saya kurang paham itu. Ya, saya mengerti, Sony. Keempat penginjil tidak menulis bahwa dia yang menulis itu. Kita bongkar semua Injil Matius tidak ada satu ayat mengatakan bahwa Matius yang menulis Injil itu. Kita buka Lukas tidak mengatakan bahwa dia menulis itu. Kita buka Markus tidak mengatakan dia yang menulis itu. Kita buka Yohanes tidak mengatakan dia yang menulis itu. Bagaimana engkau tahu bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis? Engkau tahu dari siapa? Kalau tidak ada gereja Katolik, engkau tahu dari siapa? Beratnya. Sony, itu kompilasi yang itu uskup Hieropolis Papias, uskup agung Hieropolis Yunani tahun 135, dan bapak-bapak gereja mengatakan bahwa tulisan-tulisan itu, kompilasi-kompilasi itu ditujukan kepada Matius yang menulis, Markus yang menulis, Lukas yang menulis, dan Yohanes yang menulis. Tanpa gereja Katolik, kalian tidak tahu itu Matius yang tulis, itu Markus yang tulis, itu Lukas yang tulis, itu Yohanes yang tulis. Karena itu, Sony, saya mau katakan kepada kalian, kalau kalian menggunakan kitab suci tanpa rasa malu, gunakanlah itu dengan rasa syukur bahwa kalian terima dari gereja Katolik. Justru itu saya tadi bilang, setahu saya memang gereja yang pertama-tama itu Katolik. Jadi kalau ada keluar, contohnya saya tahu bahwasannya Luther itu dulunya di Katolik. Entah apa sebabnya saya nggak mau tahu, dia keluar dari Katolik. Jadi kalau ada orang yang menyerang, ya, yang keluar ini menyerang Katolik, maka saya berani mengatakan dia itu bukan pendeta, dia itu kaleng-kaleng. Yang kedua, Romo, yang kedua begini, dari kitab tadi, dari kitab yang dibacakan teman tadi, bisa kita pastikan bahwasannya Katolik, nah, gereja Katolik bisa berdiri tanpa kitab suci tertulis. Itu menurut ayat tadi itu. Itu menurut ayat tadi itu. Lalu kita bandingkan dengan kami yang di Protestan, kami tidak bisa berdiri tentang itu. Ya, karena kalian bawa kitab suci yang sudah dikanonkan, yang sudah dibagi dalam bab dan ayat oleh gereja Katolik, ini Protestan. Sewaktu menulis ini, contohnya si nabi-nabi tadi kan yang menulis itu semua, rasul-rasul. Rasul yang menulis di Alkitab ini, apakah sudah bisa kita pastikan dia itu Katolik? Sangat dipastikan, karena mereka punya pemimpin waktu itu, Santo Petrus. Kita buktiin dalam Kisah 15 ayat 7. Apa kata Petrus di dalam konsili Yerusalem? Maaf Romo, mengerti? Saya mengerti sekali. Untuk tanya apakah mereka Katolik? Ya, saya bilang Katolik. Karena punya satu pemimpin yang dipercayakan Yesus. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung perdebatan mengenai persoalan itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu." Tahan dulu. Di situ Petrus berdiri dan mengatakan, "Saudara-saudaraku, kalian tahu sejak awal mula, Allah Yesus memilih saya dari antara kalian
Pada saat itu rasul-rasul yang lain protes atau mereka berada dalam persekutuan? Persekutuan? Persekutuan dengan siapa di situ jadi pemimpin? Yesus. Petrus dong. Yang barusan omong itu bukan Yesus, Petrus. Sejak semula Allah pilih saya dari antara kalian. Rasul yang lain protes? Tidak. Berarti mereka berada di dalam persekutuan dengan siapa pada saat itu? Ketika dia katakan itu. Kepemimpinan. Petrus. Kalau engkau tanya, itu Katolik? Kesetiaan kepada Petrus sebagai pemimpin dan uskup Roma sampai sekarang ada 267 tanpa henti-hentinya. Dari Petrus sampai dengan Paus Leo.